pasar bisa jadi tempat ibadah. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi Islam. Teman-teman tahu nggak sih kalau pasar itu bisa menjadi tempat beribadah loh, bukan cuma tempat bertransaksi doang. Nah, ayo kita bahas bagaimana sih pasar dalam Islam itu bisa menjadi tempat beribadah. Dan apa sih perbedaan pasar dalam Islam itu dengan pasar konvensional? Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau di Islam juga boleh kok harga pasar itu ditentukan secara alami. Tapi perlu teman-teman tahu, pada zaman dulu ketika harga barang pasar itu melonjak tidak masuk akal, Nabi akan turun tangan agar harga itu tidak merugikan pembeli maupun penjual. Perlu teman-teman tahu bahwa harga pasar itu dalam Islam boleh ditentukan secara alami dari harga pasaran yang ada. Tapi pada zaman Nabi dulu, ketika ada kenaikan harga yang tidak masuk akal atau kezaliman harga, maka Nabi akan turun tangan. Jadi di sini kita tahu nih bahwa kenaikan dan penurunan harga harus relevan dan sesuai dengan keadaan yang ada, bukan dibuat-buat. Nah teman-teman juga harus perlu tahu ya, kalau di dalam pasar biasanya juga banyak kegagalan loh. Nah, biasanya kegagalan ini terjadi karena adanya kecurangan, penipuan, atau bahkan penimbunan teman-teman. Nah, makanya di dalam Islam melarang itu semua agar itu tidak terjadi. Dan jika seseorang melakukan itu sama saja orang itu berdosa, teman-teman. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, teman-teman. Sabdanya begini: barang siapa menimbun makanan untuk mahal, maka ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Tapi tenang teman-teman gak perlu khawatir lagi, karena sekarang di Indonesia itu ada intervensi pemerintah dan lembaga hizbah agar tidak ada lagi yang namanya kezaliman pasar. Nah, di sini pemerintah itu mempunyai peran untuk menstabilkan harga, mengawasi penimbunan, dan melalui lembaga hizbah atau pengawasan pasar, pemerintah menjaga agar transaksi itu berjalan secara adil dan jujur. Nah sahabat, sudah saatnya gak sih kita bertransaksi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dengan cara jujur dalam menjual, tidak menimbun barang, menolak adanya riba dan penipuan, mendukung pasar halal dan adil, dan dukung lembaga hizbah dan ekonomi syariah. Sahabat, kita jadikan pasar bukan hanya menjadi tempat mencari untung, tapi juga menjadi tempat ibadah dan mencari amal soleh. Ayo kita dukung ekonomi Islam mulai dari cara kita. Ayo kita dukung ekonomi Islam mulai dari cara kita berbelanja dan cara kita berdagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.